Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan objek pendaftaran tanah. Karena pendaftaran tanah ini merupakan salah satu kajian di dalam mata kuliah ini untuk menunjang nantinya terkait dengan apa saja yang dapat dilakukan atau objek apa saja yang dapat dilakukan pendaftaran tanah. Produk akhir dari pendaftaran tanah sebagaimana disebutkan di dalam pasal 19 UPA yaitu adalah akan diterbitkannya sertifikat. Namun untuk bicara mengenai pendaftaran sendiri selain dengan melihat ketentuan di pasal 19 sebagai landasan utama dalam pendaftaran tanah, teman-teman juga bisa melihat di dalam yang sering kita gunakan adalah PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Namun demikian, PP 24 tahun 97 ini juga harus dilengkapi dengan PP nomor 18 tahun 2021 yang mana PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Di samping itu juga teman-teman perlu memperhatikan terkait dengan pendaftaran tanah secara elektronik sebagaimana dituangkan di dalam Permen Agraria nomor 1 tahun 2021 dan juga Permen Agraria dan Tata Ruang nomor 18 tahun 2021 terkait dengan pemberian hak pengelolaan dana atas tanah ya terkait dengan apa yang akan saya bahas di pertemuan ini. Nah, ini yang dituangkan di dalam pasal 19 UPA yaitu kegiatan pendaftaran tanah itu dalam rangka untuk menjamin adanya kepastian hukum. Jadi, kegiatan pendaftaran tanah sendiri ini dilangsungkan oleh pemerintah, namun dalam prakteknya itu dibantu oleh kantor pertanahan karena sekali lagi perlu diingat bahwa produk akhir dari pendaftaran tanah itu adalah sertifikat, yang mana sertifikat itu akan diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten kota di mana objeknya itu berada. Nah, ini kalau teman-teman lihat di dalam ketentuan pasal 9 di PP 24 tahun 97, sebenarnya ada beberapa objek pendaftaran tanah, mulai dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, hak milik atas suatu nomor susun, tanah wakaf, dan juga hak tanggungan gitu ya untuk menjadi objek pendaftaran tanah. Cuma untuk pertemuan pertama ini mungkin saya akan membatasi dalam pembahasan tiga objek pendaftaran tanah dulu yaitu hak milik, hak guna usaha, dan juga hak guna bangunan. Nah, kita masuk yang pertama dulu yaitu hak milik atas tanah. Kalau bicara mengenai hak milik atas tanah, kita tidak dapat lepas dari apa yang tertuang di dalam pasal 16 ayat 1 yang mana di pasal 16 ayat 1 UPA disebutkan bahwa terdapat tiga pengelompokan gitu ya hak atas tanah yaitu hak atas tanah yang bersifat tetap, hak atas tanah yang bersifat sementara dan juga hak atas tanah yang akan ditetapkan oleh undang. Tapi pembahasan di mata kuliah ini kita batasi hanya di dalam hak atas tanah yang bersifat tetap. Nah, di pasal 16 itu disebutkan bahwa hak atas tanah yang bersifat tetap itu mulai dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah maupun hak memungut hasil. Nah, bicara mengenai hak milik itu dimulai dari pasal 20. Jadi pasal 20 sampai 27 itu merupakan landasan utama pembahasan terkait dengan hak milik atas tanah. Kalau berkaitan dengan tanah itu sebagai jaminan utang, kita juga bisa melihat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan. Kemudian sekali lagi di PP 24 Tahun 97 itu masih kita gunakan sebagai pelengkap dalam kegiatan pendaftaran tanah. Nah, apa itu hak milik? Jadi hak milik itu adalah hak yang turun-temurun, terkuat, dan terpenuh. Kalau kita lihat di dalam ketentuan pasal 20 ayat 1. Kalau dari pasal 20 ayat 1 ini bisa kita tarik setidaknya ada 5 unsur gitu ya. Yang pertama adalah turun-temurun, maksudnya adalah hak milik itu kepemilikannya dapat dipindahkan karena peristiwa hukum. Salah satunya kematian yaitu pewarisan. Jadi karena matinya seseorang, maka hak milik ini dapat diwariskan kepada ahli warisnya gitu ya. Untuk yang terkuat itu maknanya adalah dia menjadi bisa menjadi landasan lahirnya suatu atas tanah yang baru. Misalnya, di atas tanah hak milik itu dapat diberikan hak guna bangunan atau hak pakai. Jadi hak guna bangunan di atas hak milik maupun hak pakai di atas tanah hak milik. Kemudian ciri yang kedua yang terkuat ini juga bahwa hak milik itu tidak dibatasi jangka waktu. Jadi sepanjang tanahnya itu ada, subjeknya itu ada, maka hubungannya itu abadi gitu ya. Jadi tidak dibatasi jangka waktu. Berbeda dengan hak tanah yang lain misalnya nanti akan saya ceritakan terkait dengan hak guna usaha maupun hak guna bangunan itu ada jangka waktu tertentunya. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu terpenuh maksudnya adalah tanah ini itu dapat
peruntukan secara lebih luas. Karena bicara mengenai peruntukan atas tanah itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu adalah untuk pertanian, yang kedua adalah non pertanian. Jadi kalau pertanian berarti dia digunakan dalam kegiatan pertanian secara umum. Jadi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan gitu ya. Itu bisa diberikan hak milik. Maupun untuk peruntukan non pertanian. Jadi misalnya untuk mendirikan rumah, mendirikan bangunan, mendirikan gedung, toko, ruko, rukan gitu ya. Itu juga dapat diberikan hak milik atas tanah. Jadi kewenangannya itu lebih luas dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Kalau mau diperbandingkan, katakanlah kita bicara mengenai hak guna usaha. Hak guna usaha itu hanya diperuntukkan untuk kegiatan pertanian saja. Kalau non pertanian dia nggak bisa. Atau hak atas tanah yang lain, misalnya hak guna bangunan. Hak guna bangunan itu hanya untuk non pertanian. Dia misalnya didirikan kantor, sekolah gitu ya, rumah. Tapi kalau digunakan untuk pertanian dia nggak bisa gitu ya. Jadi kewenangannya terbatas. Sedangkan kalau hamil itu kewenangannya terpenuh, jadi lebih luas. Kemudian yang keempat adalah dipunyai oleh orang. Jadi makna dari orang di sini bisa diinterpretasikan secara ekstensif gitu ya. Jadi dapat dimiliki oleh subjek hukum. Jadi subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Nanti akan saya ceritakan terkait dengan subjek dari hak milik ini. Kemudian mengingat ketentuan pasal 6 UPA. Nah, pasal 6 ini merupakan salah satu prinsip di dalam ketentuan UPA yaitu seluruh hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Jadi semisal ada benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kelompok atau kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, maka kepentingan umum yang diutamakan. Jadi tanahnya itu misalnya ada kegiatan, katakanlah pembangunan jalan tol. Nah, jalan tolnya ternyata mengenai objek hak milik kita misalnya. Nah, oleh panitia pengadaan tanah, tanah kita itu bisa diberikan ganti kerugian dengan mencabut hak atas tanah tersebut. Jadi dilepaskan, kemudian diberikan ganti kerugian gitu ya, bukan sekedar diambil terus nggak ada kelanjutannya, nggak. Jadi ditetapkan ganti kerugiannya, misalnya musyawarah sudah oke, maka akan dibayarkan, tapi pemegang hak milik tadi itu harus melepaskan hak atas tanahnya, sehingga putus hubungan antara hak milik dengan objek yang berkaitan gitu ya. Nah, subjek dari hak milik itu, kalau teman-teman lihat di pasal ke-21, itu disebutkan ada warga negara Indonesia. Jadi, hak milik ini sifatnya seperti hak eksklusif bagi warga negara Indonesia, karena hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Kemudian, di pasal 21 disebutkan juga bahwa ada badan-badan hukum tertentu yang oleh pemerintah dapat diberikan hak milik. Nah, untuk bicara mengenai badan hukum apa saja, itu bisa teman-teman lihat di dalam PP nomor 38 tahun 63. Di situ disebutkan ada badan hukum dalam bidang keagamaan dan sosial itu dapat diberikan hak milik atas tanah. Tapi kalau badan hukum yang sifatnya komersil, misalnya katakanlah PT, nah PT bukan merupakan subjek dari hak milik. Jadi PT yang sifatnya itu profit oriented itu tidak dapat diberikan hak milik atas tanah. Bahkan koperasi pun, koperasi itu juga dapat diberikan hak milik. Tapi koperasi kalau dulu karena semangatnya Indonesia ini eh, negara agraris gitu ya. Jadi hanya koperasi pertanian saja yang dapat diberikan hak milik. Tapi kalau koperasi simpan pinjam ya kan sudah berbeda gitu ya. Itu nggak bisa diberikan hak milik. Kemudian untuk peralihannya hak milik itu dapat dipindahkan karena dia eh, karena peristiwa hukum. Jadi tadi saya singgung misalnya ada kematian gitu ya, kematian seseorang itu tidak menyebabkan hak miliknya itu hapus, tapi hak miliknya akan berpindah kepada ahli warisnya. Itu di dalam hukum agraria maupun hukum pertanahan itu peralihan suatu hak atas tanah itu bisa terjadi karena dua, satu beralih karena dialihkan. Beralih itu karena peristiwa hukum. Jadi kehendaknya bukan dari subjek hukum yang bersangkutan, tapi kalau dialihkan itu eh, berkaitan dengan kehendak dari orang yang bersangkutan. Jadi ada perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau subjek hukum. Nah, kalau dialihkan misalnya mau dijual, mau ditukar menukar, mau diimbreng, mau dihibahkan misalnya, itu merupakan bentuk peralihan hak karena dialihkan atau karena perbuatan, termasuk juga lelang. Lelang itu juga menyebabkan suatu hak atasan itu berpindah. Ya, jadi hak milik ini bisa beralih juga bisa dialihkan tergantung dari kondisinya. Itu ya mau dijual, mau ditukar menukarkan, mau dihibahkan tergantung dari kehendak dari orang yang kecuali karena kematian. Nah, kewajiban dari pemegang hak milik itu yaitu pertama adalah mendaftarkan ya. Pasti di sini mendaftarkan itu dari haknya, perolehan pertama kali itu didaftarkan, kemudian
peralihan hak atas tanahnya itu juga harus didaftarkan karena di dalam prinsip eh, pendaftaran tanah di dalam PP 24 tahun 97 disebutkan ada satu asas yaitu yang disebut sebagai mutakhir. Jadi setiap perbuatan hukum atau peristiwa hukum apapun terkait dengan hak atas tersebut itu wajib untuk didaftarkan sehingga akan mencapai kemutakhiran atau up to date. Jadi kita tahu nih kondisinya sekarang seperti apa, gitu ya. Yang ketiga adalah pembebanannya. Maksudnya adalah di sini hak atas tanah itu dapat dijadikan jaminan utang. Nah, perlu diingat bahwa jaminan utang di sini itu kalau di Indonesia untuk hak atas tanah itu dijadikan jaminan menggunakan hak tanggungan. Berbeda halnya waktu zamannya kolonial Belanda yang mana kalau orang mau menjaminkan tanah itu dijaminkan dengan hipotek. Tapi perlu diingat lembaga jaminan hipotek itu juga sebenarnya sudah tidak bisa digunakan untuk hak atas tanah. Hipotek itu hanya dapat diberikan kepada objek berupa kapal dengan bobot minimal 20 meter kubik, ya. Tapi untuk atas tanah itu dapat diberikan atau dibebankan dengan hak tanggungan sebagaimana dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Termasuk juga yang keempat adalah hapusnya. Hapusnya hak milik itu juga ada kewajiban untuk mendaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten kota setempat di mana objeknya itu berada. Hapusnya hak milik itu bisa dibagi menjadi dua karena jatuh kepada tanahnya jatuh ke negara, yang kedua adalah tanahnya musnah. Tanahnya jatuh karena apa? Misalnya ada pencabutan hak yang tadi saya singgung, misalnya ada kepentingan umum dan kepentingan pribadi ya kepentingan umum gitu ya. Jadi ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum misalnya. Nah, itu dapat menyebabkan haknya hapus. Diserahkan secara sukarela itu juga menyebabkan haknya hapus. Kemudian tanah ditelantarkan. Jadi perlu diingat di sini bahwa eh, seseorang punya duit bermiliar-miliar boleh silahkan mau beli tanah juga silakan, cuma ada batasannya karena ada batasan maksimal, batasan minimal yang dapat diberikan oleh pemerintah. Kalaupun teman-teman sudah punya atas tanah, itu ada kewajiban untuk menjaga kesuburan tanah tersebut. Jadi kalau semisal kalian beli tanah tiba-tiba ditelantarkan, nah itu bisa menyebabkan tanahnya dapat dikategorikan atau diindikasikan sebagai tanah terlantar. Nanti ada keputusan tata usaha negara yang menetapkan itu tanah terlantar, nah, maka tanahnya itu hapus, gitu ya. Yang terakhir adalah karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26. Jadi misalnya nih, kalian sudah punya hak milik, ternyata kalian berpindah ke warga negaraan. Nah, pada saat misalnya saya warga negara Indonesia pindah ke warga negara Malaysia misalnya, maka hak milik tersebut hapus, tapi bukan otomatis hapus. Di dalam ketentuan pasal 21 disebutkan bahwa saya masih diberikan waktu 1 tahun sejak saya berpindah ke warga negaraan untuk mengalihkan, tidak secara otomatis, gitu ya. Nah, kalau 1 tahun itu tidak dilakukan sama pemegang hak, maka menyebabkan hak miliknya itu akan hapus. Karena kembali lagi bahwa hak milik itu adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh subjek hukum warga negara Indonesia. Orang asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah, ya. Yang kedua adalah hak guna usaha. Ini objek yang kedua. Tadi sebagian sudah saya singgung terkait dengan hak guna usaha. Untuk dasar hukumnya mungkin hampir sama dengan apa yang di dalam hak milik, cuma ada tambahan di dalam PP 18 tahun 2021. Kalau dulu ada PP tersendiri yang mengatur mengenai hak guna usaha, hak guna bangunan maupun hak pakai atas tanah di dalam PP nomor 40 tahun 96. Termasuk juga PP 41, tapi itu nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, PP 40 tahun 96 ini dicabut oleh PP nomor 18 tahun 2021. Jadi untuk bicara mengenai hak guna usaha itu kita tidak terlepas dari apa yang tertuang di dalam PP nomor 18 tahun 2021. Nah, apa itu hak guna usaha? Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Jadi, teman-teman jangan terkecoh dengan istilah guna usaha di sini. Jadi, usaha di sini bukan dari orang yang melakukan usaha kegiatan usaha. Misalnya nih, saya mau buka toko usahanya adalah eh, menjual bahan bangunan misalnya. Jadi kayak galangan gitu ya. Atau saya mau buka toko laundryan gitu ya, usaha laundryan misalnya. Nah, itu bukan diberikan hak guna usaha. Tapi kata usaha di sini adalah tanah yang diberikan itu diusahakan. Jadi misalnya kalau kalian mau nanam sawah, tanahnya itu harus dibajak dulu, kemudian diakhiri, dipasang benih-benih gitu ya. Nah, itu kegiatan mengusahakan tanah itu yang disebut sebagai hak guna usaha. Makanya di dalam definisinya itu disebutkan bahwa
kegiatan hak guna usaha itu dibatasi untuk pertanian, perikanan, peternakan, dan juga perkebunan. Itu ya, bukan kegiatan orangnya, tapi tanahnya yang diusahakan. Dan yang kedua adalah hak guna usaha ini diberikan terhadap tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Jadi tidak bisa, misalnya tadi saya bicara hak milik itu di atasnya dapat diberikan hak guna bangunan dan juga hak pakai. Nah, kalau hak guna usaha itu hanya dapat berdiri di atas tanah negara, nggak bisa berdiri di atas tanah hak apapun. Cuma nanti akan saya ceritakan terkait dengan apa yang dituangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ada sedikit perubahan, cuma masalahnya sampai saat ini juga belum dilakukan uji ya terkait dengan ketentuan itu karena nggak matching dengan apa yang disebutkan di dalam ketentuan UPA. Untuk subjeknya, subjek hak guna usaha ini sebenarnya sama dengan yang tadi saya sebutkan bahwa hak guna usaha itu hanya dapat diberikan kepada eh, warga negara Indonesia dan juga Badan Hukum Indonesia. Jadi orang asing itu juga tidak dapat memiliki hak guna usaha di Indonesia. Untuk luasan tanahnya ini sebenarnya berawal dari ketentuan pasal 17 UPA yang mana karena ini kegiatan usaha perikanan, peternakan, perkebunan, dan pertanian, maka pemerintah itu menetapkan batas minimal berapa luasan tanah yang dapat diberikan kepada seseorang atau badan hukum. Nah, implementasi dari pasal 17 itu adalah ini. Jadi kalau itu orang perorangan minimal 5 hektar, maksimal 25 hektar. Kalau itu badan hukum maka itu 5 hektar maksimalnya ditetapkan oleh Kepala BPN atau Menteri Agraria dan Tata Ruang kalau saat ini gitu ya. Untuk asal tanahnya, nah ini tadi yang saya sebutkan sebenarnya kalau mengacu ke dalam eh, PUPA dan juga PP nomor 40 tahun 96 yang dulu yang sekarang sudah dicabut itu hak guna usaha hanya dapat diberikan di atas tanah negara. Kenapa? Karena hak guna usaha itu yang melakukan kegiatan adalah orang yang memohon. Nah, berbeda halnya kalau kita kembali flashback ke zamannya kolonial. Kalau di zaman kolonial itu ada yang disebut sebagai eh, tuan tanah, ada yang disebut sebagai buruh tani. Nah, ketuan tanah maksudnya apa? Dia punya tanah berhektar-hektar, tapi dia tidak mampu untuk mengerjakan tanah tersebut, sehingga dia eh, menggunakan buruh tani untuk menggarap tanahnya. Nah, kalau semisal dia itu dikembalikan ke kondisi saat ini, maka harusnya hak guna usaha itu hanya dapat diberikan di atas tanah negara, yang mana tanah negara itu bukan dalam artian tanah yang dimiliki oleh negara kan, tanah yang dikuasai oleh negara, sehingga penggunaan pemanfaatan tanah tersebut ya diperuntukkan bagi WNI dan badan hukum tersebut. Nah, tapi perkembangannya di dalam PP nomor 18 tahun 2021 disebutkan bahwa hak guna usaha itu dapat juga diberikan di atas tanah hak pengelolaan. Yang mana perlu kita ketahui, subjek dari hak pengelolaan itu adalah badan hukum publik. Misalnya, pemerintah kota, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, badan hukum eh, BUMN, BUMD. Nah, itu kan pemegang hak PL atau hak pengelolaan. Nah, kalau misalnya di bawah ini ada hak pengelolaan, di atasnya ada hak guna usaha, secara nggak langsung berarti kan seolah-olah kita kembali ke zaman kolonial yang mana pemegang hak PL itu adalah tuan tanah, yang di hak guna usahanya adalah buruh taninya. Nah, itu kan sebenarnya nggak matching dengan apa yang dikehendaki oleh ketentuan UPA. Cuma masalahnya sampai sekarang masih belum ada kajian tersendiri terkait dengan pemberian hak guna usaha di atas tanah hak pengelolaan. Mungkin teman-teman mau menulis ini menjadi artikel atau tugas akhir ya silahkan boleh gitu ya. Kemudian untuk jangka waktunya, karena hak guna usaha ini tidak seperti hak milik, dia ada jangka waktunya. Pemberian pertama kali itu diberikan maksimal 35 tahun, kemudian dapat diperpanjang 25 tahun, dan juga diperbarui maksimal 35 tahun. Cuma untuk perpindahan dari perpanjangan ke pembaruan, itu teman-teman harus lihat bahwa paling lambat 2 tahun sebelum haknya berakhir itu harus dilakukan perpanjangan dan juga pembaruan hak. Ya. Kalau tidak diperpanjang bagaimana? Ya, haknya akan hapus nanti saya berikan gitu ya. Untuk peralihannya sama sebenarnya seperti di dalam hak milik, dia bisa dialihkan, bisa juga eh, beralih gitu ya karena peristiwa hukum maupun perbuatan hukum. Hapusnya, nah yang utama itu adalah karena jangka waktunya berakhir karena hak guna usaha itu tadi sudah saya singgung bahwa hak guna usaha itu eh, punya jangka waktu tertentu sehingga karena habisnya jangka waktu tersebut maka
hak guna usaha tersebut akan hapus. Kalau yang lainnya lebih kurang sama seperti hak milik ya, karena dicabut oleh menteri karena kepentingan umum dan seterusnya itu lebih kurang sama. Cuma yang berbeda adalah jangka waktunya. Oke, yang ketiga itu adalah hak guna bangunan. Kalau agak hak guna bangunan dasar hukumnya persis seperti apa yang di dalam ketentuan hak guna usaha, cuma ya mungkin pasalnya geser sedikit tapi dasar hukumnya masih sama. Kalau di dalam UPA mulai dari pasal 35 sampai 40 terkait dengan hak guna bangunan gitu ya. Nah, apa itu hak guna bangunan? Kalau dalam UPA disebutkan bahwa hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Jadi, di definisi ini di dalam UPA sudah disebutkan bahwa hak guna bangunan itu adalah untuk mendirikan bangunan. Jadi, kegiatannya itu non pertanian. Tidak seperti hak guna usaha yang tadi itu adalah pertanian, tapi kalau yang ini adalah non pertanian. Nggak bisa misalnya kalian diberikan hak guna bangunan terus malah dijadikan persawahan gitu ya, nggak boleh gitu ya, karena tidak sesuai dengan pemberian haknya. Nanti kalau nggak sesuai ya bisa dicabut nanti. Untuk subjek hak, oh ini sorry saya typo. Harusnya hak guna bangunan ya. Untuk subjek dari hak guna bangunan itu sama seperti hak guna usaha, yaitu dia untuk WNI dan Badan Hukum Indonesia. Orang asing juga tidak dapat memiliki hak guna bangunan di Indonesia. Untuk asal tanahnya itu bisa dari tanah negara, ini masih umum ya. Yang kedua berasal dari tanah hak pengelolaan. Mungkin dulu kalian dapat materi terkait dengan hak pengelolaan bahwa di atas tanah hak pengelolaan itu dapat diberikan hak guna bangunan maupun hak pakai dengan menggunakan perjanjian penggunaan tanah. Nah, terkait dengan hal ini, teman-teman silakan buka di dalam Permen ATR nomor 18 tahun 2021. Bagaimana prosedurnya pemberian HPL, pemberian hak GB atau hak pakai di atas tanah HPL. Tapi pada umumnya secara garis besar saja bahwa pemberian HPL itu hak guna bangunan atas HPL itu harus membuat perjanjian penggunaan tanah yang nanti ditandatangani oleh pemegang HPL dan calon pemegang hak guna bangunan. Nanti perjanjian penggunaan tanahnya tadi akan didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten kota. Oleh kantor pertanahan kabupaten kota akan diterbitkan sertifikat hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan. Nah, yang ketiga adalah di atas tanah hak milik. Kalau di atas tanah hak milik itu eh, terjadinya adalah dengan kalian datang ke pejabat pembuat akte tanah atau PPAT. Nanti oleh PPAT akan dibuatkan akte pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik. Nah, cuma masalahnya akte tersebut itu hanya didaftarkan ke kantor pertanahan tapi tidak diterbitkan sertifikat. Jadi hanya sebagai pemenuhan asas publisitas bahwa saya punya HGB di atas tanah hak milik. Berbeda dengan yang nomor satu sama nomor dua. Kalau nomor satu sama nomor dua di atas ini itu bisa diterbitkan sertifikat. Jadi kewenangannya lebih luas dibandingkan kalau hak guna bangunan di atas tanah hak milik. Untuk jangka waktunya pertama kali 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, kemudian dapat diperbarui maksimal 30 tahun. Sedangkan untuk hak guna bangunan di atas tanah hak milik itu hanya dapat diberikan paling lama itu 30 tahun, tidak dapat diperpanjang tapi dapat diperbarui dengan cara membuat akte pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik yang baru di hadapan PPAT. Untuk peralihannya, hak atas tanah, hak guna bangun di atas tanah negara maupun di atas tanah hak pengelolaan itu sebenarnya sama, cuma bedanya adalah dalam hal peralihan suatu hak guna bangunan di atas tanah HPL itu harus memperoleh persetujuan dari pemegang HPL yang terlebih dahulu. Rekomendasinya biasanya berbentuk tertulis itu sebagai dasar dalam peralihan hak. Tapi kalau yang hak guna bangunan atas tanah negara itu langsung, nggak perlu ada persetujuan dari siapapun, langsung aja dipindah tangankan. Sedangkan untuk hak guna bangunan atas tanah hak milik itu tidak dapat dipindah tangankan. Hati-hati ya, karena kami lagi sertifikatnya nggak ada. Bagaimana cara untuk mengalihkan gitu ya? Untuk hapusnya, ini ada yang kelewat nih kayaknya. Untuk pembebanannya juga sama ya. Jadi kalau mau dijadikan jaminan utang, hak guna bangunan itu boleh, tapi hanya hak guna bangunan atas tanah negara maupun hak guna bangunan atas tanah HPL. Tapi kembali lagi kalau hak guna bangunan atas tanah HPL harus ada rekomendasi bahwa dia telah memperoleh persetujuan dari pemegang HPL untuk menjadikan jaminan utang. Tapi untuk hak guna bangunan di atas tanah milik itu nggak bisa dijadikan jaminan utang. Untuk hapusnya sama dengan apa yang disebutkan di dalam ketentuan hak guna usaha ya. Jadi
Yang paling utama adalah yang dan juga paling umum ya itu karena jangka waktunya berakhir karena hak guna usaha dan hak guna bangunan itu merupakan hak sana yang memiliki jangka waktu sehingga hapusnya jangka waktu tersebut itu juga akan menyebabkan hapusnya hak guna bangunan maupun hak guna usaha. Sudah selesai. Mungkin itu terlebih dahulu untuk mengawali pertemuan ini saya sampaikan terkait dengan hak milik, hak guna bangunan dan juga hak guna usaha. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya jelaskan terkait dengan objek pendaftaran tanah yang lain. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.